Pak Agus. Selamat sore Bu Susi. Pak Agus boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Monggo Pak. Selamat berjumpa kembali sahabat Mekarsai. Kalau sekarang ini sore jadi selamat sore. Nama saya Thomas Agus Sutarna, biasa dipanggil Agus. Kerjaan sehari-hari saya guru, sekarang masih menjadi guru. Berasal dari unit SMP Sapirus Kota Bumi. Hari ini kami berhadapan dengan semua Pak Nom. Ini kami dalam rangka wawancara untuk menjadi calon pengawas di periode 2025-2027. Demikian, terima kasih. Mohon Pak Agus untuk memaparkan mungkin visinya apa untuk ke depan dan misinya. Tentunya beda dong Pak Agus dengan yang kemarin kan? Iya, monggo Pak Agus. Iya. Saya dengan melihat situasi, karena kami sudah 3 tahun di sini, melihat situasi koperasi kita. Ke depan saya punya visi terwujudnya koperasi yang kuat, sehat, tangguh, berdaya saing, sesuai dengan jati diri koperasi. Kuat dalam pengertian bahwa karena koperasi ini kan badan usaha, maka dia harus punya kepastian hukum. Kalau dia punya kepastian hukum, baru dia dikatakan kuat. Kepastian hukum di sini bahwa penerapan perundang-undangan yang berlaku itu mesti harus berjalan. Misalnya mempunyai, kita pastikan izin usaha ada, kemudian NIK-nya ada, NIB-nya ada. Ini penerapan semua regulasi yang terkait dengan eksternal kita lakukan, dan juga kalau melakukan kegiatan-kegiatan ke dalam itu bukan berdasarkan suka-suka person, tapi harus berdasarkan regulasi juga. Maka ke dalam juga harus ada AD/ART yang mantap, kemudian ART, SOM, SOP, sampai ke Persus, bahkan sampai ke SK. Sehingga semuanya itu berjalan secara profesional, bukan sesuai kehendak selera masing-masing. Semua terukur. Nah, itu baru dikatakan menjadi koperasi yang kuat. Nah, sehat ini kaitannya dengan kemampuan memberikan layanan kepada anggota. Layanan kepada anggota utamanya dalam membantu anggota di dalam usaha mereka dalam rangka mencapai kesejahteraan para anggota. Kemudian tangguh itu ketika koperasi itu mampu mengembangkan diri dan dalam situasi zamannya. Sekarang misalnya ini dalam dunia IT, maka koperasi kalau dikatakan tangguh, dia juga harus bisa bertahan dan berkembang dalam dunia yang serba cepat begini, basisnya IT tentu saja. Nah, kemudian berdaya saing, artinya dia mempunyai koperasi kita juga harus mempunyai kemampuan berkompetisi dengan lembaga keuangan yang lain. Nah, kemudian sesuai dengan jati diri koperasi itu merupakan satu kesatuan dari 3 hal. Definisi, kemudian nilai, kemudian prinsip. Kalau definisi itu kan kita sebagai badan usaha yang anggotanya orang per orang, dan juga lembaga koperasi, kemudian mempunyai kegiatan perekonomian kerakyatan dengan berbasiskan kekeluargaan. Kira-kira misinya Pak? Kalau saya sebagai kepala berarti ya saya harus melakukan pengawasan secara objektif dan bertanggung jawab. Jadi semua komponen yang ada di dalam kegiatan perkoperasian itu kita awasi dengan objektif, tanpa kita ragu, tanpa terpengaruh dengan melihat person ini si A si B. Kalau kita katakan kurang ya kurang, kalau salah ya salah, sehingga nanti ketika di sana misalnya ada konfirmasi dari teman-teman pengurus atau manajemen, ya ketika kita sudah mempunyai data yang kuat, ya kita harus bertahan itu. Tapi kalau kita memang datanya memang lemah dan memang kita perlu merefleksi diri bahwa temuan saya salah, ya saya harus lakukan
perbaikan. Itu artinya objektif, sungguh objektif. Yeah. Nah, supaya objektif kita memang juga ada ukuran-ukurannya. Maka yang pertama kita bagaimana kita akan melihat penerapan prinsip-prinsip manajemen dan organisasi yang benar diterapkan apa enggak. Kemudian penerapan regulasi itu dilakukan dengan baik apa enggak. Kemudian kita juga akan menganalisa laporan-laporan keuangan. Terus kita akan melakukan pengawasan internal, penguatan internal. Kemudian juga tentu saja semuanya itu supaya bisa terdokumentasi dan bisa dilihat perkembangannya, maka perlu harus membuat laporan juga. Itu bertanggungjawabkan juga dengan. Jadi tidak hanya ngomong hilang, tapi juga harus terdokumentasi dengan baik. Pengawasan objektif itu satu, melalui yang pertama itu penerapan hukum lah sebetulnya. Kemudian yang kedua itu penerapan prinsip-prinsip manajemen. Kemudian menganalisa laporan keuangan, kemudian pengawasan internal, penguatan internal, kemudian laporan pertanggungjawaban. Langkah apa yang akan diambil jika dalam perjalanan ini ada penyimpangan, Pak? Penyimpangan itu ada berbagai macam. Kalau kita lihat di pengawasan ada berbagai macam aspek. Apakah itu aspek organisasi, apakah itu aspek manajemen, apakah itu aspek usaha dan keuangan, kemudian apakah itu aspek pendidikan, maka akan kita lihat. Dan semuanya itu kan pasti ada datanya ya, ada data, ada laporannya. Nah, kalau memang itu sungguh yakin ada datanya, maka itu sebagai temuan. Temuan kita sampaikan kepada, kalau misalnya ini ada penyimpangan dari si manajemen, ya kita sampaikan kepada pengurus dan manajemen juga. Kita konfirmasi dulu. Kalau terkonfirmasi memang itu melakukan penyimpangan, ya maka kita harus tindak sesuai dengan penyimpangannya. Sesuai penyimpangannya. Punya ada macam-macam kan penyimpangannya, kan gitu. Apakah kalau itu misalnya terjadi penyimpangan karena kan kita ada peraturan nih, ada penyimpangan itu berarti ada apa yang disimpangkan kan berarti peraturan. Misalnya nih pengurus itu tidak boleh mempunyai keluarga atau hubungan keluarga dengan karyawan, katakan. Nah, itu kan memang sudah penyimpangan berat nih. Ya salah satu harus berhenti. Itu salah satu contohnya itu. Kira-kira apa aja Pak aspeknya tadi, ada 3 apa 5 gitu kayaknya? Aspek hukum, kemudian aspek organisasi, aspek manajemen, kemudian aspek usaha, kemudian pendidikan. 5. Oh, ada 5 ya. Ini terkait dengan keberadaan properti investasi ya Pak, atau yang dikenal aset beku ya. Ya. Terobosan ke depan ini Pak, biar semua terjual gitu. Pak. Yang pertama memang kita sudah lakukan langkah-langkah pengamanan bahwa semua kita pastikan dokumen aset itu aman. Artinya semua harus ada dokumen pendukung tentang hak milik. Hak milik ya selama ini masih ada yang punyai dokumen itu masih yang bersangkutan. Ya. Kemudian ada yang sudah menjadi dokumen itu atas nama mekarsai melalui person manajemen dan pengurus. Kebanyakan manajemen. Nah, kenapa manajemen? Karena memang supaya nanti menjualnya akan lebih gampang. Toh ini karena sebetulnya pengen dijual. Nah, usaha berikutnya setelah itu aman, berarti kita bicara soal penjualan. Penjualan itu selama ini memang ya sudah ada tim itu sudah di SK-kan juga. Mereka juga bergerak luar biasa. Dan langkah-langkah yang sudah ditempuh adalah melakukan promosi tidak hanya di kantor ini dengan gambar di mana lokasinya, harganya berapa, tapi juga ke anggota dan juga ke masyarakat umum. Dan tempat-tempat yang memang itu aset kita juga kita pasangin banner lah bahwa ini dijual gitu dan seterusnya. Nah, ini memang
nampaknya masih belum begitu membuahkan hasil yang maksimal untuk promosi ini ya. Iya, maka emang perlu terobosan itu, memang terobosan apa yang harus kita lakukan supaya itu bisa terjual. Ya, memang sih promosinya tetap harus kita galakkan. Kita menggandeng yang kita belum lakukan adalah menggandeng masyarakat di sekitar lokasi itu, tentunya masyarakat yang kita pilih ya, bukan masyarakat yang secara umum yang kita pilih, kemudian kita gandeng untuk mempromosikan itu. Kadang-kadang kalau hanya kita kasih banner kan hanya baca. Ya. Mau ngubungin kemana nih? Oh, nomor HP bisa dihubungi. Ya, nomor HP bisa dihubungi, dan kadang-kadang kalau orang itu tanpa kenal dekat secara personal, itu kan kurang ini juga. Lebih enak yang lebih enak kalau udah ya. kenal. Nah, kayak satu ini yang belum teman-teman pus lakukan mungkin, bahwa harus menggandeng orang berpengaruh di sekitar itu, di sekitar lokasi itu, sehingga dia bisa menawarkan di kanan kiri. Itu untuk market yang memang di lingkungan itu. Kadang-kadang ada orang jauh yang pengen beli, tapi biasanya kalau tanah sama bangunan itu yang beli ya warga sekitar. Maka ini ya harus ada komunikasi yang baik dengan tokoh warga sekitar, ya kita jadikan katakanlah bagian dari tim kita walaupun tidak resmi gitu. Dan tetap harus kerja keras memang. Menggandeng itu promosi sudah, saya kira menggandeng warga sekitar yang katakanlah dia berpengaruh dari situ. Berpengaruh untuk menjadi sumber informasi, dan memang dia jujukan sekretaris yang pengen beli itu. Ya tentu saja ini memang harus dengan biaya tentu saja, karena kan soal jual beli nih. Dan saya kira itu kan sudah biasa kayak gitu, bahwa nanti ada yang mencari pembeli itu kan memang mesti ada rewardnya lah, mesti itu sudah biasa. Menurut Bapak, setelah kita mendengar usia yang dicantumkan kemarin Pak ya, 64 tahun 11 bulan. Nah ini menurut gambaran Bapak, usia itu kira-kira maksimal atau yang idealnya yang seperti apa? Saya juga belum pernah membaca riset atau jurnal soal efektifnya usia itu ya. Karena buktinya sekarang Pak Presiden itu 72 tahun. Betul. Ya. Tapi kalau saya sih, dalam ini kan pendapat pribadi itu 65 tahun itu masih mampu, kalau memang kondisi badannya memang sehat. Maka sebenarnya bukan pertama-tama usia, tapi lebih bagaimana kondisi fisiknya maupun psikisnya. Maka mungkin baik sih kalau itu untuk katakanlah ke depan itu ada tes kesehatan untuk calon itu, menurut saya sih. Karena juga ada yang fisiknya itu 60 tahun sudah lemah, kita ada juga tuh. Iya. Ada juga. Nah ini kayaknya mungkin usulan saya, pikiran saya sih harus ada tes kesehatan ya? Walaupun usia tetap dibatasi. Karena memang ketika sudah 65 tahun itu memang dalam benak saya normanya itu pasti sudah pensiun dan sudah momong cucu. Situasi momong cucu itu biasanya pasti suka kemana-kemana, jalan kemana. Mungkin ini akan mengganggu secara jadwal, akan mengganggu aktivitas. Kemudian barangkali secara kalau kita butuh kerja keras, mungkin juga berbeda sih ya. Yang muda dengan yang sepuh itu memang kerja kerasnya sudah berbeda, walaupun memang ada lebih bijak mungkin, tapi kerja kerasnya ya mungkin akan lebih efektif yang masih muda sih menurut saya. Tapi menurut saya ya maksimal 65 tahun sih. Maksimal. 65 ya. Iya. Yang ideal menurut Bapak. Iya, maksimal itu. Maksimal. Regenerasi tentu saja untuk pendidikan untuk kita galakkan. Kalau sebelumnya itu ada katakanlah mengundang calon-calon potensial sehingga diajak berembuk untuk biasanya itu untuk
RAK itu kan anggota-anggota potensial tuh. Nah, maka anggota-anggota potensial ini mesti harus kita lihat dulu juga potensial kalau dari sisi semangat ya, kemudian dari sisi dia tahapan mengikuti pendidikan yang dilakukan oleh Mekarsai itu apa mesti dilihat. Kalau menurut saya, karena nampaknya yang selama ini ketika ikut RAK itu oke, anggota potensial, tapi nggak ada dilihat bahwa sudah pernah ikuti Kurdaska, sudah pernah mengikuti kompetensi pengurus kah, atau pernah ikuti pelatihan apa yang dilakukan untuk terutama untuk Mekarsai dulu. Syukur ada yang ada relevan dengan koperasi ini, bolehlah dia ikut di PUS atau ikut di mana. Tapi kan selama ini saya belum pernah melihat bahwa ada syarat untuk itu. Jadi ikut RAK walaupun di sana judulnya anggota potensial. Nah, ini dalam konteks kaderisasi anggota potensial ini sungguh terukur. Sehingga nanti kita juga ini sungguh potensial karena memang dia mengikuti pelatihan ini, sudah mengikuti pelatihan ini. Karena mengikuti pelatihan tidak hanya soal kemampuan, hanya soal dari situ kelihatan kemauan memberikan diri untuk koperasi. Kadang-kadang kan orang sudah ngerti lah, tapi kan kita lihat juga kemauan memberikan diri untuk koperasi seberapa, itu bisa dilihat dari situ juga. Artinya dari sisi kemampuan iya, kemudian dari sisi sikap perhatian memberikan diri untuk koperasi bisa dilihat dari situ juga. Kegiatan-kegiatan yang teman-teman anggota ikuti terkait dengan perkoperasian seperti apa. Demikian para sahabat Mekarsai, di sini tadi kami sudah berbincang-bincang dengan Pak Agus Sutarna ya kan, pada sore hari ini. Semoga nanti ke depan Pak Agus Sutarna bisa terpilih kembali. Amin. Untuk yang kedua kali. Amin. Dan membawa khususnya Mekarsai ini menjadi lebih maju lagi. Terima kasih. Terima Selamat kasih sore. Ibu Susi. Selamat sore.